adalah giliran kau. Bobo Boy, kuasa luar. Bobo Boy, Frostfire. Bobo Boy, Glacier. Bobo Boy, Supra. Bobo Boy, sorry. Bobo Boy, Gata. Elemental Fusion. Itu wajah semangat. Sebenarnya Nick nggak habis pikir apa yang dipikirkan oleh Monster. Di saat panggung art kali ini ditunjukkan untuk Bobo Boy Nova dan Bobo Boy Blizzard. Secara mengejutkan, di cover isu 20, Bobo Boy mendapatkan fusion baru antara Bobo Boy Solar dan Bobo Boy Taufan. Fans Bobo Boy Taufan pasti senang mendengar kabar ini, yang pada akhirnya Bobo Boy Taufan mendapatkan fusion. Di luar dugaan, bukan dengan Blaze ataupun Duri, melainkan dengan Bobo Boy Solar, yang tandanya ini menjadi fusion ketiga Bobo Boy Solar, fusion pertama Bobo Boy Taufan, dan fusion keenam yang didapatkan oleh Bobo Boy. Dan bisa saja nama dari fusion ini adalah Bobo Boy Sofan. Ya, daripada kelamaan nungguin, langsung saja kita mulai. Hashtag ditanya dong episode 73. Let's check this out. Nyau. Pertanyaan yang pertama dari Dynamitron Official. Hashtag ditanya dong, Kak, kapan kartu Bobo Boy Galaxy Pack Vortex liris di Indonesia? Soalnya gue mau beli kartu gue sendiri yang ganteng. Tolong dijawab Kak Nit yang imut dan cantik. Makasih. Kalau kamu memang pengen beli kartu Bobo Boy Galaxy musim 2 Pack Vortex, kamu bisa gunakan e-commerce pilihan kamu. Mau itu di Blibli, Shopee, ataupun e-commerce yang lain, asalkan di e-commerce itu menjual kartu Bobo Boy Galaxy Pack Vortex yang kamu cari. Tapi kalau Nit sih lebih nyaranin kamu belinya di e-commerce resmi, yaitu di Blibli. Soalnya itu ada official store dari pihak Monster yang sudah bisa mengirimkan langsung paketnya ke Indonesia. Pertanyaan berikutnya dari Caya Fernanda. Saya ditanya dong, kenapa Bobo itu ada rambut putih padahal Bobo Boy belum tua seperti ayahnya dan Toaba? Jadi seperti ini ya Cahya, Bobo itu kan punya gen dari ayah dan kakeknya, yang dimana Toaba dan Amato itu tuh punya sebagian rambut yang berwarna putih. Jadi gen itu turun juga kepada Bobo Boy, sehingga Bobo Boy memiliki bagian rambut yang memiliki warna putih. Pertanyaan berikutnya dari Rosdayana Nikmawati Didin. Hashtag ditanya dong, kenapa Feng bisa bahasa Malaysia? Padahal dia kan alien. Kalau alien di kartun biasanya pakai bahasa nggak jelas, kayak alien mob di Bobo Boy Galaxy episode 2. Semoga dijawab Kak Nit yang cantik banget. Oh, tentunya Nit cantik banget. Yang sebenarnya hal ini simpel banget sih, karena audiens Bobo Boy itu kan utamanya di Malaysia. Wajar aja alien-alien yang tampil mereka pandai dengan bahasa Melayu, agar para audiens tuh yang menonton lebih paham dengan apa yang diobrolkan. Kalau mereka menggunakan bahasa alien seperti alien mob-mob, mereka kan harus bikin subtitle dari bahasa alien tersebut, dan hal itu bakal mempersulit bagi para anak-anak yang jujur mereka pasti males banget baca-baca subtitle dalam sebuah film. Jadi wajar aja mereka gunakan bahasa Melayu agar para audiens lebih mudah dan paham apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pertanyaan berikutnya dari Hikaru Kuroshima Noge Musik panjang banget. Hashtag ditanya dong, apakah di Bobo Boy Movie 3 Papa Zola akan ada di animasinya nanti? Karena di Bobo Boy Movie 2 aku ngakak lihat aksinya Papa Zola jadi Papa Yam. Jujur, dia juga berharap kalau Papa Zola minimal jadi cameo aja di Bobo Boy Movie 3. Tapi hal itu kembali lagi ke Monster. Apakah karakter-karakter yang memang gak butuh screen time banyak bakal minimal jadi cameo atau ditampilin aja atau enggak? Kita lihat saja nanti. Pertanyaan berikutnya dari Iksan Abdurrahman. Hashtag ditanya dong,
kenapa Boboiboy bisa bernapas di luar angkasa. Misalnya kayak planet Juggernaut, kan nggak ada langit, jadi harusnya nggak bisa napas dong. Ya sebenarnya nggak perlu dipakai logika juga sih kalau nonton kartun atau animasi, karena kita tuh sedang diajak berfantasi dan kita tinggal menikmatinya aja. Kita ambil positif thinkingnya aja, walaupun dia gak punya langit ataupun hal-hal yang diperlukan untuk makhluk hidup tinggal, planet itu bisa dihuni dengan aman oleh siapapun di luar dari logika yang harus kita pikirkan. Pertanyaan berikutnya dari Arya dan Inon. Ya, hashtagnya salah, tapi pertanyaannya menarik sih. Kenapa setiap Power Spera nama belakangnya bot? Sebenarnya ini mungkin dikhususkan agar si Power Spera ini gampang diingat dan menjadi ciri khas dari nama para Power Spera, seperti Ocobot, Motorbot, Klamkabot, Belbot, dan bot-bot yang lain. Tapi nggak semua nama bot itu adalah Power Spera. Contohnya Champbot dari animasi Mechamato. Dia lebih tergolong sebagai robot jahat ketimbang Power Spera. Pertanyaan berikutnya dari Rakha. Hashtag ditanya dong, siapa aja pengguna elemental yang pertama dan juga siapa aja yang masih hidup Kak Nit? Mohon jawab ya Kak Nit yang imut. Jadi seperti yang kita tahu, sebelum Boboiboy menggunakan 7 kuasa elemental, ada 7 alien yang menggunakan kuasa elemental tersebut sebelum Boboiboy. Yang pertama ada Satriantar, pengguna kuasa elemental Voltra yang statusnya belum diketahui sampai sekarang apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Yang kedua ada Kuputeri, pengguna kuasa elemental Beliung yang sudah diceritakan kalau Kuputeri masih hidup sampai sekarang. Yang ketiga kita ada Hangkasa atau Tokasa, pengguna kuasa elemental kristal yang sampai saat ini masih hidup dan menjadi mentor Boboiboy. Yang keempat dan kelima kita ada Panglima Pairapi, pengguna kuasa elemental Nova, dan Mas Nawais, pengguna kuasa elemental Blizzard, yang keduanya sudah dikonfirmasi meninggal setelah pertarungannya melawan Retaka. Yang keenam kita ada King Balakung, pengguna kuasa elemental Balak yang sudah dikonfirmasi dia sudah meninggal. Yang terakhir kita ada Retaka, pengguna kuasa elemental Gamma, dan ia juga pernah menggunakan 6 kuasa elemental yang lain. Yang kalau dilihat dari sumber komik Boboiboy evolusi kuasa, Retaka masih hidup dan dipenjara di Tapops. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nit, sayonara, arigatou gozaimasu, mata ne.